Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniatul Khairiyah, NIM 181040063 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Kesalahan pada Tataran Ortografi dalam teks cerita pendek siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Aji Barang. Yang pertama yaitu ada bab 1 pendahuluan. Dalam bab 1 pendahuluan ini yang pertama ada latar belakang. Latar belakang penelitian saya yaitu pengajaran berbahasa Indonesia pada hakikatnya merupakan pengajaran keterampilan berbahasa, bukan pengajaran tentang berbahasa. Keterampilan berbahasa yang perlu ditekankan dalam pengajaran berbahasa Indonesia adalah keterampilan reseptif dan keterampilan produktif. Keterampilan reseptif yaitu keterampilan menyimak dan membaca, dan keterampilan produktif yaitu keterampilan berbicara dan keterampilan menulis. Hal lain yang tidak kalah penting diajarkan oleh guru kepada siswa adalah mengenai beberapa aspek kebahasaan. Aspek-aspek kebahasaan yang diajarkan oleh guru bertujuan untuk agar teks yang diproduksi oleh siswa dapat menjadi sebuah teks yang baik dan benar sehingga pesan penulis dapat tersampaikan kepada para pembaca. Teks cerita pendek yang benar adalah teks yang sesuai dengan aturan, sedangkan teks cerita pendek yang baik adalah teks yang dapat menyampaikan pesan kepada para pembaca. Lalu, analisis kesalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya bahasa Indonesia, sangatlah penting dan memberikan dampak positif. Bahasa telah menjadi sebuah cara berkomunikasi seseorang dengan orang lain. Perlu diketahui bahwa baik berkomunikasi secara lisan maupun tulisan, kaidah berbahasa harus dipatuhi agar pesan yang disampaikan oleh penutur kepada lawan tutur dapat tersampaikan dengan jelas. Berbahasa dengan baik dan benar atau sesuai dengan kaidah penting untuk diterapkan di sekolah, terlebih saat pembelajaran berlangsung. Siswa diharapkan dapat berbahasa dengan baik dan benar, baik lisan maupun tulisan. Lalu, perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana kesalahan pada tataran ortografi yang ada dalam teks cerita pendek yang dibuat oleh siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Aji Barang. Lalu, tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan kesalahan pada tataran ortografi yang muncul dalam teks cerita pendek yang dibuat oleh siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Aji Barang. Lalu ada manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan pengetahuan mengenai kesalahan pada tataran ortografi dalam teks cerita pendek siswa baik secara tulisan maupun lisan. Manfaat praktisnya yaitu yang pertama, bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk memahami kesalahan pada tataran ortografi, terutama kesalahan ortografi pada teks cerpen. Bagi para peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi penelitian relevan untuk mengadakan penelitian khususnya kesalahan pada tataran ortografi. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat membantu guru yang ingin melakukan penelitian tentang analisis kesalahan pada tataran ortografi. Selanjutnya, guru dapat mengetahui hasil analisis kesalahan pada tataran ortografi siswa sehingga dapat menyusun materi pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa agar pembelajaran berdaya guna dan tepat guna. Lalu, bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa untuk memahami kesalahan pada tataran ortografi, sehingga siswa dapat membuat teks cerpen yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Lalu bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama ada penelitian relevan. Penelitian relevan yang pertama yaitu dari Ayumi tahun 2015 yang berjudul Bentuk Ortografis Bahasa Tulis Komentar Pembaca Wattpad. Ayumi merupakan mahasiswa Universitas Andalas. Penelitian yang dilakukan oleh Ayumi bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk ortografis bahasa tulisan yang digunakan oleh pembaca Wattpad di komentar mereka. Penelitian yang dilakukan secara deskriptif dan kualitatif itu digunakan untuk memahami komentar para pembaca Wattpad.
Penelitian yang dilakukan oleh Ayumi menggunakan teori adaptif bahasa tulis Heart of Sygestad tahun 2002. Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk ortografi yang digunakan adalah mengetik menggunakan huruf kecil, menggunakan tanda baca yang tidak biasa, pemendekan kata dengan penghapusan huruf, penulisan konsonan, penggantian kata, penggunaan homofon huruf, penggunaan simbol sebagai tanda reduplikasi dan ejaan seperti lisan, penggunaan emotikon, penggunaan singkatan dan akronim, campur kode, alih kode, dan leksikon sehari-hari. Lalu penelitian relevan yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aeli Rahmat tahun 2013 yang berjudul Ortografis dalam Register Seabrek SMS Gaul. Hasil yang ditemukan dalam penelitian Eli Rahmat yaitu bentuk tuturan dalam SMS ini memiliki kekhasan sendiri, yaitu banyak menggunakan bentuk singkatan, pemakaian bahasanya cenderung beragam informal yang dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing, dan penyebab munculnya kekhasan ortografis dalam tuturan bahasa SMS yaitu karena memang sengaja dilakukan oleh penutur untuk menciptakan suatu kreativitas bahasa. Lalu penelitian relevan yang ketiga adalah skripsi dari Nia Aprilianingsih yang berjudul Analisis Kesalahan pada Tataran Sintaksis dan Ortografi Teks Fabel Siswa Kelas 8 SMP Negeri 8 Yogyakarta. Nia Aprilianingsih ini merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam penelitiannya, Nia Aprilianingsih ini menemukan kesalahan-kesalahan bahasa tulis pada tataran sintaksis dan tataran ortografi dalam teks fabel siswa. Yang selanjutnya yaitu ada kajian teori. Yang pertama yaitu ada teori tentang cerpen. Yang pertama ada pengertian cerpen. Menurut Sugiarto tahun 2015 halaman 109, pengertian cerpen atau cerita pendek adalah karya fiksi berbentuk prosa yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Cerpen merupakan salah satu materi pokok dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang wujudnya pendek. Maka dari itu, ukuran panjang pendeknya suatu cerita sangat relatif. Karenanya, Kosasih tahun 2017 mendefinisikan panjang pendeknya cerpen pada beberapa aspek. Misalnya, cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 5.000 kata. Cerita pendek juga sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Lalu ada unsur pembangun cerpen. Cerpen memiliki dua unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi alur, tema, penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan alamat. Unsur ekstrinsik adalah faktor luar yang mempengaruhi pengarang pada saat penciptaan cerita, seperti kondisi sosial, ekonomi, ideologi, politik, budaya, agama, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu ada struktur cerita pendek. Menurut Kosasih tahun 2017 halaman 113, struktur cerita pendek secara umum dibentuk oleh 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian pengenalan cerita, yang kedua penanjakan menuju konflik, yang ketiga puncak konflik, yang keempat penurunan, dan yang kelima penyelesaian. Bagian-bagian itu ada yang menyebutnya dengan istilah abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Yang selanjutnya yaitu ada aspek kebahasaan cerita pendek. Dalam buku siswa Bahasa Indonesia kelas 9 revisi tahun 2018 dipaparkan beberapa aspek kebahasaan cerita pendek. Yang pertama yaitu sudut pandang pencerita menjadi orang pertama atau ketiga. Yang kedua, beberapa dialog dapat dimasukkan untuk menunjukkan waktu kini atau waktu lampau. Yang ketiga, adanya pemilihan kata, benda yang bermakna kuat dan khusus. Yang keempat, uraian deskriptif yang rinci menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Yang kelima, penggunaan majas. Dan yang keenam, digunakannya pertanyaan retoris sebagai teknik melibatkan pembaca. Lalu ada teori tentang analisis kesalahan. Tarigan dan Sulistianingsih dalam Setiawati tahun 2010 halaman 18 mengungkapkan bahwa analisis kesalahan berbahasa adalah suatu prosedur kerja yang biasa digunakan oleh peneliti atau guru bahasa.
meliputi kegiatan mengumpulkan sampel kesalahan berbahasa, mengidentifikasi kesalahan berbahasa, menjelaskan kesalahan tersebut, mengklasifikasi kesalahan berdasarkan kategorinya, dan mengevaluasi taraf keseriusan kesalahan tersebut. Lalu tujuan dari analisis kesalahan menurut Duley dalam tarikan tahun 2011 menurut Duley dalam tarikan tahun 2011 halaman 142 menyatakan bahwa menelaah kesalahan para pelajar khususnya kesalahan berbahasa mengandung dua maksud utama, yaitu yang pertama untuk memperoleh data yang dapat dipergunakan untuk membuat atau menarik kesimpulan-kesimpulan mengenai hakikat proses belajar bahasa. Yang kedua, untuk memberikan indikasi atau petunjuk kepada para guru dan para pengembang kurikulum bagian mana dari bahasa sasaran yang paling sulit diproduksi oleh para pelajar secara baik dan benar, serta tipe kesalahan mana yang paling menyulitkan atau mengurangi kemampuan pelajar untuk berkomunikasi secara efektif. Lalu langkah-langkah analisis kesalahan. Brown tahun 2008 halaman 286 mengatakan bahwa ada dua langkah utama ketika melakukan analisis kesalahan. Langkah pertama yaitu melakukan analisis kesalahan adalah mengenali dan menjelaskan kesalahan. Setelah kesalahan kebahasaan tersebut dikenali, langkah kedua yaitu menjelaskan secara memadai. Uraian paling umum yang dapat membantu dalam proses identifikasi kesalahan kebahasaan adalah kesalahan penambahan, penghilangan, dan penggantian. Yang selanjutnya yaitu ada teori tentang ortografi. Yang pertama ada pengertian ortografi. Rida Laksana tahun 2011 halaman 169 mengartikan ortografi sebagai sistem ejaan suatu bahasa. Keraf tahun 1991 halaman 47 menyatakan bahwa keseluruhan peraturan bagaimana menggambarkan lambang-lambang bunyi, ujaran, dan bagaimana interrelasi atau pemisahannya dan penggabungannya dalam suatu bahasa disebut ejaan. Ejaan suatu bahasa tidak hanya membahas pada persoalan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran dan bagaimana menempatkan tanda-tanda baca dan sebagainya, tetapi juga meliputi hal-hal seperti bagaimana memotong-motong suatu kata, bagaimana menggabungkan kata, baik dengan imbuhan-imbuhan maupun antara kata dengan kata. Analisis kesalahan pada tataran ortografi atau ejaan ini tidak mencakup semua hal dalam ejaan. Berdasarkan penjelasan tentang ortografi dan hubungannya dengan pemakaian ejaan dalam teks cerita pendek siswa yang menjadi objek penelitian, peneliti membatasi kajian kesalahan kebahasaan pada tataran ortografi. Maka hal-hal yang akan dianalisis pada tataran ortografi dalam penelitian ini yaitu yang pertama, kesalahan penggunaan huruf. Kesalahan penggunaan huruf yang akan dikaji dalam proses analisis kesalahan pada tataran ortografi ini yaitu kesalahan penulisan huruf kapital dan kesalahan penulisan huruf miring. Yang kedua, kesalahan penggunaan kata. Kesalahan penulisan penggunaan kata yang akan dikaji dalam proses penelitian ini yaitu kesalahan pada kata turunan, kata depan, penulisan partikel, penulisan kata ganti persona, penulisan kata ganti si dan sang. Lalu yang ketiga, kesalahan penggunaan tanda baca. Kesalahan penulisan tanda baca yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu kesalahan tanda baca titik, kesalahan tanda koma, kesalahan tanda tanya, kesalahan tanda seru, kesalahan tanda elipsis, kesalahan tanda petik, kesalahan tanda petik tunggal, dan kesalahan penulisan tanda garis miring. Yang selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian analisis kesalahan pada tataran ortografi dalam teks cerita pendek yang dibuat oleh siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Aji Barang ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini adalah penelitian yang mencari kesalahan kebahasaan pada tataran ortografi. Lalu subjek penelitiannya yaitu teks cerita pendek yang dibuat oleh siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Aji Barang. Subjek
penelitian ini berasal dari tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia peserta didik kelas 9B, D, dan F SMP Negeri 2 Aji Barang tahun pelajaran 2021-2022. Sebanyak 45 siswa sebagai populasi dan sampel yang diambil hanya 10. Lalu objek penelitiannya yaitu kesalahan pada tataran ortografi, mulai dari pemakaian huruf, penggunaan kata, penggunaan tanda baca, penggunaan kata serapan dalam teks cerita pendek yang dibuat oleh siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Aji Barang. Lalu teknik pengumpulan datanya. Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode simak bebas lipat cakap dan teknik catat. Metode simak adalah metode yang ada dalam penelitian bahasa dengan cara menyimak penggunaan bahasa dan sumber data yang sedang diteliti. Sedangkan teknik catat yaitu mencatat data pada bagian data dengan menggunakan instrumen tertentu. Lalu teknik analisis datanya yaitu peneliti menggunakan metode Agih dan teknik lipat serta teknik ganti. Metode Agih adalah metode yang menggunakan alat sasaran dalam metode Agih adalah metode yang menggunakan alat penentu dari bahasa yang bersangkutan dan menjadi objek sasaran dalam penelitian itu sendiri. Misalnya kata preposisi, adverbial, dan lain-lain. Dan fungsi sintaksis yaitu subjek, objek, dan predikat. Teknik pengkajian data. Hasil analisis dipaparkan berdasarkan teknik informal yaitu pemaparan dengan menggunakan rumusan dengan kata-kata biasa. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.